Nah, kemudian selanjutnya adalah wet decanter solid. Ya, wet decanter solid ini adalah hasil samping industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang sifatnya atau konsistensinya itu lunak. Kemudian kalau dari warnanya dia coklat agak kehitaman, kegelapan ya, coklat gelap. Dan kalau misalkan dibiarkan dalam udara terbuka itu agak-agak tengik ya, karena memang masih ada kandungan sedikit minyak di situ. Kemudian itu juga gampang juga ditumbuhi jamur ya, jamur di permukaan solid. Nah, kalau wet decanter solid ini manfaatnya adalah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk ya, dan juga bisa sebagai campuran pakan ternak. Nah, kemudian kita masuk ke mulsa. Ya, ini bagi petani ya, pekebun yang misalkan di situ dekat dengan pabrik ya, ya bisa mengakses tandan kosongnya atau mungkin beli tandan kosongnya, bahwa sangat menguntungkan ya dengan kita mendatangkan bahan organik ke lahan ya. Tentunya adalah lahan-lahan yang mineral. Nah, kenapa kok menguntungkan? Dengan penambahan mulsa ya, dengan mengenal mulsa ini bisa mempertahankan kelembapan tanah dan juga menurunkan temperatur tanah ya. Untuk efek jangka panjangnya bisa meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki sifat fisik tanah, sehingga ya memang secara langsung nggak kelihatan ya dalam performa tanamannya, tetapi dalam jangka panjang tanah Anda nanti bisa lebih subur dan Anda bisa lebih hemat pupuk ya, lebih hemat pupuk. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika memanfaatkan mulsa tandan kosong ini sebagai mulsa? Jika tanaman kita masih TBM ya, TBM 0, kita susun di piringan ya seperti di gambar ya. Ya kurang lebih dari piringannya itu 30 cm atau 50 cm ya, tergantung usia. Kalau udah TBM 1 sampai 3 bisa setengah meter ya, atau 50 cm dari pangkal ya, sebagai jarak untuk pemupukan karena kita masih pupuk di situ. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penyusunannya, yaitu selapis saja ya, jangan sampai penyusunannya itu justru akan tumpukannya itu akan justru menjadi sarang orites ya, itu yang tidak kita harapkan ya. Jadi sarang orites ini satu lapis saja, kemudian disebarkan merata di gawangan untuk kebun Anda yang sudah TM. Jadi ya kurang lebih lebarnya sekitar 1,2 meter ya, dan tetap satu lapis ya, satu susunan lapis. Selanjutnya adalah pemanfaatan tandan kosong sebagai pupuk kompos. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan tankos ini sebagai pupuk kompos? Yang pertama adalah ukurannya. Jadi tankos itu ketika keluar dari pabrik masih berukuran besar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ya. Kita harus melakukan pengecilan ukuran dulu dengan cara dirajang ya, ada perajangan dengan menggunakan mesin perajang satu. Kemudian yang kedua adalah dalam pembuatan tumpukan. Nah, pembuatan tumpukannya itu bisa selebar 2,5 meter dengan ketinggian sampai 1,5 meter dengan panjang sampai 50 meter ya. Ya tingginya menyesuaikan ini ya, menyesuaikan alat untuk membalik itu bisa 1,5 atau 1 meter ya. Kemudian panjangnya ya sepanjang area yang kita punya ya, kok ya maksimal 50 meter lalu biar lebih mudah dalam pembalikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bioaktivator. Bioaktivator ini tergantung ketersediaan di masing-masing daerah ya. Ini saya bukan endorse ya, ada IM4, Organic, Biopos ya. Sebenarnya dalam tankos itu sudah ada ya, sudah ada mikrobanya, cuma kita perlu menambah mikroba tersebut baik dari produk komersial ya,
atau dari LCPKS, dari slurry ya, atau dari kotoran ternak ya. Jadi yang kita punya apa, karena prinsipnya adalah di dalam tankos itu CN rasionya itu masih tinggi ya, kandungan CN rasio, kandungan karbon dan nitrogennya masih tinggi, sehingga dia butuh dicampur dengan CN rasio yang lebih rendah ya. Contohnya adalah kotoran ternak ini campur di situ sekitar 15-20%. Nah di kotoran ternak itu juga banyak mengandung mikroba yang membantu menguraikan bahan organik yang masih kompleks ya. Jadi CN rasio tinggi itu kompleks bahan bakunya. Kalau langsung dibenamkan pada tanaman dan sebagai pupuk itu belum jadi. Ada yang istilahnya belum jadi ya. Kemudian ada yang bilang panas ya, artinya proses fermentasinya masih berjalan. Kemudian selanjutnya adalah kelembapan ya. Jadi dalam proses pengomposan itu butuh kelembapan 50-60%. Jadi kalau kita pegang itu masih terasa basah itu ya. Jadi kalau sudah kering ya kita perlu semprot dengan misalkan limbah ya, LCPKS ya. Kemudian aerasi atau pengadukan ya. Jadi proses pengomposan yang dilakukan bisa secara aerobik ya, atau perlu diaduk, ada oksigen yang masuk di situ ya. Nah bisa dilakukan 1-2 kali per minggu menggunakan mesin pembalik kompos. Nah kemudian selanjutnya adalah pH. pH adalah keasaman yang ideal bagi proses pengomposan itu sekitar 6-7,5 ya, 6-7,5. Nah bila kita kemudian proses kok kemudian dia terlalu asam, kita bisa tambahkan kapur. Tapi biasanya kalau tankos itu pH-nya tidak sampai terlalu asam sekali, itu enggak. Kemudian fermentasinya berlangsung bisa sampai 2 bulan ya, 50-60 hari. Kalau secara alami bisa lebih dari itu, bisa sampai 3 bulan lebih. Nah bagaimana cara ini contoh ini ya, menghitung kebutuhan tankos dan misalkan kita menggunakan slurry. Yang pertama adalah dari kapasitas PKS-nya. Nah kalau kapasitas PKS-nya itu di sini contohnya adalah 30 ton TBS per jam, ini menghasilkan tankos. Jadi angka 23% itu berasal dari material balance ya. Jadi dalam 100% TBS itu tankosnya sekitar 23%. Nah itu dikalikan dengan 30 ton TBS per jam dikali jam operasinya, misalkan di sini adalah 20 jam operasi, sehingga menghasilkan 138 ton tankos. Nah kemudian slurry-nya atau bubur limbahnya ini cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan jam operasi dengan hasil slurry-nya ya. Di situ adalah 6,9 ya, 6,9 ton. Jadi dalam 20 jam sehari dengan TBS 30 ton TBS, nah itu hasilnya adalah 6,9 ton ya. Jadi hasilnya 138 ton slurry. Nah kedua bahan tersebut kemudian dicampur, kemudian diperam atau fermentasi untuk menjadi kompos organik ya, atau ya pupuk kompos organik. Jumlah bahan komposnya sehingga kita bisa dapatkan 138 ton tankos dengan 130 ton slurry, sehingga menjadi 276 ton per hari. Ini contoh penghitungannya. Nah bagaimana ciri-ciri kompos yang matang? Nah ciri-ciri kompos yang matang itu ada perubahan warna ya, menjadi coklat kehitaman ya, agak seperti tanah itu ya. Kemudian kalau kita pegang kompos atau ya komposnya itu sudah dingin ya, artinya ketika tangan kita masuk ya itu lebih dingin ya dibandingkan dengan suhu kita. Nah, suhu kita itu kan 36 derajat Celcius ya. Kalau kita masukkan, kalau kita masih terasa hangat ya, artinya dia posisi temperaturnya itu masih
sama dengan kita ya, 36 ke atas itu. Sehingga kalau kita masukkan tangan kita, dia temperaturnya agak lebih dingin dari kulit kita, dari tubuh kita, berarti dia sudah matang. Kemudian diremas ya, kalau diremas dia mudah hancur, serat-seratnya mudah putus, itu sudah jadi. Kemudian ya alangkah lebih bagusnya masuk ke laboratorium ya, diuji CN rasionya ya. CN rasio yang bagus itu 10 sampai 15. Kalau belum matang ya bisa di atas itu ya, 20 ke atas ya, biasanya masih belum jadi pupuk komposnya. Nah, jadi limbah padat selanjutnya adalah wet decanter solid atau kita sebut sebagai WDS. Kenapa kok bisa digunakan sebagai pupuk organik? Ya, karena 1 ton WDS itu setara dengan 9 kg urea, 4 kg rock fosfat, 10 kg KCl, 8 kg gliserit ya. Nah, untuk dosisnya bisa 200 kg per pokok, atau mau kalau kita kombinasikan dengan tankos itu lebih bagus lagi ya, dengan 100 kg solid, 275 kg tankos per pokok ya pada TM. Jadi kita sebar tankos ya, bertankos, kemudian kita berikan solid ya 100 kg. Nah, pemanfaatan solid ini menjadi bisa menjadi apa namanya solusi juga, namun ada syaratnya ya. Kalau misalkan terlalu jauh ya dari pabrik ya, menjadi tidak efisien lagi ya, karena butuh transportasi ya, butuh angkut ya gitu. Jadi menjadi oke kalau kebun Anda itu dekat dengan sumbernya ya, tapi kalau jauh maka Anda perlu pertimbangkan lagi ongkos atau biayanya. Kemudian yang terakhir adalah WDS sebagai campuran pakan ya, sebagai campuran pakan ternak. Jadi faktor pembatas dari si solidnya itu atau WDS ini sebenarnya adalah adanya ini kandungan serat kasar dan abu yang cukup tinggi ya, sehingga ketersediaan dari asam amino ini masih sangat rendah. Nah, pembuatan pakan ternak ini ya, terutama adalah pakan ternak sapi ini ya, tetap menggunakan prinsip fermentasi ya. Nah, kita bisa apa ya, misalkan sebagai contoh kita gunakan 3 ton nih, 3 ton solid ya. Kemudian kita juga siapkan bioaktivator ya, bioaktivator yang bisa adanya apa di sana, misalkan IM4. Kemudian kita butuh garam krosok ya, kira-kira sekitar 15 kg, kemudian urea juga 15 kg, kemudian kapur ya 15 kg, kemudian air sekitar 60 liter. Garam krosok, urea itu untuk memenuhi kebutuhan mikroba di awal-awal ya, di fase-fase awal dekomposisi. Jadi cara membuatnya adalah kita buat dulu larutannya ya, ada garam, urea, campur dulu ke dalam 60 liter air, kemudian kita campurkan 3 liter aktivator itu. Nah, untuk solidnya bagaimana, kita sebarkan di terpal ya, kita terpal kira-kira kurang lebih ya 20 cm sampai rata. Kemudian kita beri kapur dulu ya. Jadi tujuan penambahan kapur ini supaya pH dari solid itu naik ya gitu. Jadi si nature-nya atau si solid itu pH-nya itu agak asam ya, sehingga kita tambahkan kapur supaya pH-nya itu naik. Nah, kenapa kok harus dinaikkan pH-nya? Itu sebenarnya untuk syarat hidup si dekomposer ya, si mikroba itu ya, kira-kira dia agak sedikit asam ya, 6 sampai 7 ya, sampai ke agak alkali, 6 sampai 7,5 lah. Nah, setelah kita taburkan, kemudian kita campur kapur di situ sampai rata, kemudian baru kita siramkan larutan yang tadi ya, urea yang sudah ditambahkan dengan garam ya, kemudian ditambahkan dengan aktivator, kita siramkan sampai ke permukaan solid, diaduk ya. Caranya ya diinjak-injak aja, karena di terpal diinjak-injak sampai dia tercampur. Kemudian baru kita masukkan ke dalam
tong atau gentong, kemudian kita tutup ya, kita tutup supaya dari luar tidak masuk. Nah, kemudian disimpan dalam tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, atau tempat yang sejuk. Kita tunggu sampai 3 minggu. Nah, dari hasil penelitian kalau kita memberikan pakan ternak, kita memberikan pakan dari solid ini ya sebanyak 1% dari bobot badan, ini bisa meningkatkan bobot dari sapi ini bisa sampai setengah kilo per hari ya, penambahan bobotnya. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.